Jadi mohon maaf, tidaklah mungkin suap itu kan. Saya itulah sindiu mah. Allah musta'an. Ala kullin, alhamdulillah. Bisa juga kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa Allah berkahi waktu yang tersisa ini. Amin. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Masih berkaitan dengan mauqifu as-salaf min akhbar anis-sifat. Masih tentang sikap as-salafus salih, tentang sikap para as-salaf, generasi pertama dan utama dalam menyikapi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang as-sifat, sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita pelajari ini? Karena tidak sedikit pula yang mengklaim bahwasanya as-salaf itu mentakwilkan atau mentafwidkan. Mentakwilkan merubah makna dari yang asli ke yang tidak asli, atau mentafwidkan tidak menterjemahkan atau tidak memahami apa maknanya. Berarti sia-sia. Jadi sama aja dengan menolak. Sedangkan menakwilkan sama dengan mandai-mandai. Menolak tongkau, menakwilkan mandai-mandai, mana nancak. Kada ada nancak syair. Yang bagus adalah at-taslim. Sampai pada nukilan dari Imam As-Sabuni rahimahullah, wa an ba'dis salaf, diriwayatkan dari sebagian as-salaf, yaitu qadamul islami la yathbutu illa ala qantaratit taslim, bahwa kaki Islam itu tak akan kokoh tegaknya kecuali di atas jembatan at-taslim, yaitu menerima apapun yang datang dari Allah dan Rasul tanpa harus menyesuaikan dengan pikiran kita yang tak mau menyesuaikan diri. Ya, kita sudah lihat sendiri kaum muslimin muslimat ketika kita tidak menerima dengan tulus, dengan ikhlas apa yang datang dari Nabi sallallahu dari Allah dan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi banyak fitnah di antara kita. Ini hari raya yang sekarang masih menyisakan berbagai fitnah di antara kita, sampai ada saling melaporkan pula. Nah, ini bayangkan, kalau itu tidak usah diulang-ulang lagi yang kayak gini. Yang kedua, hari raya, Masya Allah, 5 hari raya tahun ini. Ya, hari Rabu ada juga yang berhari raya, hari Kamis ada juga yang berhari raya, hari Senin, hari Jumat ada yang berhari raya, hari Sabtu ada yang berhari raya, Ahad pun ada yang hari raya. Semuanya 1 Syawal. Semuanya 1 Syawal. Subhanallah, bulan yang satu itu karena ditarik-tarik pecah jadi 5. Dan semuanya menganggap dia yang benar, yang lain salah. Akhirnya semua kita mencurigai amalan saudaranya. Ini fitnah luar biasa. Maka Allah ingatkan, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut, berhati-hati orang yang menyalahi apa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti mereka ditimpa fitnah. Ada enggak fitnah yang lebih dahsyat daripada antum meragukan raya saya meragukan raya antum? Iya tak? Walaupun antum larang, Ustaz jangan bilang Ustaz, nanti membantah kita. Iya kan? Melarang bisa, mulut bisa menahan, tapi hati jelas. Memang bisa poca di pauit, tak puasa di mulut. Tapi nyatanya banyak juga poca di mulut. Akhirnya terpaksa
yang melahirkan fikih baru, ya, mazhab fikih baru. Tidak cukup dengan fikih mazhab yang 4 atau mazhab yang 6, tambah lagi namanya hari ini kan mazhab fikih demokrasi, ya. Tambahkan mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Zahiri. Sekarang namanya Imam Demokrasi. Negara wajib memfasilitasi. Nah itu tidak boleh mengintervensi. Ini ruang ijtihad. Akhirnya 20 ijtihad nanti. Ya, baru 5. Negara harus mengakui semuanya satu Syawal. Nampak tak? Apa sebab? Karena kita merasa yakin dengan pikiran kita dan lupa bahwa Nabi dapat wahyu dari ilahi. Nah ini juga masalah akidah. Betapa banyak yang tidak sesuai. Ada fitnah. Hah? Ada fitnah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hah? Lamatin mikrofon. Contoh rapat di dewan, nampak? Matiin mikrofon. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Fitnah, ha? Nah, demikian juga dengan ayat-ayat. Dulu ketika ayat-ayat sifat itu turun, ketika hadis-hadis tentang sifat itu datang, coba cari sahabat berdebat kayak kita hari ini. Hah? Sahabat tidak berdebat. Ada memang awalnya ketika belum datang kepadanya hadis Nabi, mereka berselisih dalam menentukan misalnya apakah Nabi melihat Allah ketika Mi'raj atau tidak. Nah, ini baru saja kita dengar tadi di jalan. Mana dalilnya Allah Nabi menjumpai Allah katanya. Subhanallah. Hadisnya sejelas itu jadi tidak jelas. Apa kata Nabi Musa? Kecuali antum tidak yakin Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi Musa? Irji' ila rabbik. Coba apa terjemahan irji' ila rabbik, Ustaz? Kembalilah kepada Rabbmu. Ketika disuruh kembali, apakah maknanya kembali maknawi atau kembali hissi? Kembali maknanya kembali taubat maknanya, iya. Atau pulangkan masalah ke Tuhan, gitu. Kembali maknawi maknanya Nabi tetap di tempat itu, tapi urusan dikembalikan ke Allah, itu maknanya. Baca Sahih Bukhari lihat. Ketika disuruh kembali oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad tetap bersama Musa atau naik lagi ke atas? Berarti menemui Allah atau menyerahkan urusan pada Allah? Menemui. Amani dalilnya ya Allah ya Rabbi. Subhanallah ini. Barang yang jelas karena pikiran penuh dengan semak-semak dan sampah subuhan, akhirnya siapa yang bilang Nabi menemui Allah SWT? Dia kene ada lule peringatan Isra Mi'raj tuan-tuan. Pasti con itu dia penceramah dulu. Walaupun yang tak percaya Allah dia gitu, tapi tetap sabui dia Nabi menemui Allah. Akhirnya lah semakin jadi orang gini, daknya menemui mana dalil? Wallahu musta'an. Padanya sabui dia kemana lamati berpulang ke rahmatullah. Kemana bangkit mayatnya, ajak rohnya kata. Kata kesabui dia hati-hati utangnya sampai tak bayunya kan ya. Nanti terkatung-katung arwahnya di akhirnya jadi arwah gentayangan. Allah Ustaz. Berarti yakin kenapa baru diangkat berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya nak jadi dalil. Subhanallah. Jadi kadang-kadang memang kaum muslimin dan muslimat, orang kalau membenturutkan akalnya seperti orang kehilangan akal. Oleh sebab itu jangan berturutkan akal. Nanti antum seperti orang kehilangan akal. Jarang jelas jadi tidak jelas. Berkali-kali Musa menyuruh Nabi irji' ila rabbik, kembali kepada Rabbmu. Naik dia. Bukan tetap kalau maknanya irji' rujukan maknawiyan, kembalikan kepada Rabbmu masalahnya. Ayolah, waktu yang sekolah Musanya, kata kan?
Di sekolah, ya Allah, tolong beri kering. Enggak. Tapi Nabi naik lagi ke atas. Kemudian berbicara dengan Allah Taala, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya. Turun lagi ketemu Nabi Musa alaihissalam. Jadi makanya kaum muslimin dan muslim, akal itu kalau tidak lurus, akal itu kalau tidak tunduk, selalu menyebabkan penyimpangan. Kan ya? Cunya dah pulang nenek orangnya kan. Dan cahaya orang nak mungkin ni ya. Sebelum nampak dah. Sebelum nampak dah nak cahaya. Tu apa caranya ni ada di Singapura. Tu bila cahaya? Baik ke? Baik ke Singapura. Baik ke Singapura je tambang dak adur. Akhirnya mati dalam keadaan dak cahaya. Apa sebab? Nya ndak tengok. Makanya orang Yahudi dulu bilang ke Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman pada Musa sampai kami melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Betul ya? Kalau nak tengok Allah dengan mata kepala sendiri, matilah dalam keadaan beriman nanti di surga. Tapi kalau mati dalam keadaan mengingkari, khawatir benar-benar tak menikmati. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Baik. Jadi at-taslim inilah yang membuat kita berbeda dengan ahlil bid'ah wal ahwa. Jelas tak? Adalah bid'ah ahwa enggak? Cik lucu. Wasabun kayaknya Allah istawa. Cik lucu. Enggak bera cuma nak istawa banyak. Kan ya? Banyaknya. Akan cuma pada bahasa Arab dia. Kecok pada bahasa Arab ni. Nyapa mana istawa tu? Di antara adalah qawiyah. Ba'da dha'f. Kuat setelah sebelumnya lemah. Bisa dipakai untuk Allah Ta'ala. Dari sana ya. Istawa maknanya selesai. Sebelumnya ulun selesai. Bisa buat Allah Ta'ala sebut selesai? Tidak. Istawa maknanya lurus. Bisa sebut Allah zatnya lurus? Tidak juga. Berarti apa yang patut? Istawa di atas. Jalan. Bukan tak tahu tu dah awak makna tu banyak. Cuman tak patut dia sabut itu dah merendah ke Allah Ta'ala. Sabut lagi tak pandai bahasa Arab dia. Ini belajar kamus Al-Munawwar, kamus lah pandailah muku bahasa Arab. Itu kalau pandai lo baca Munawwar Mahmud Yunus ya kan, kamus Barbawi, kamus itu subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baiklah, jadi itu bedanya. Al-mu'minun, ahlus sunnah, ashabul hadis, as-salafus salih, semua berita yang datang dari Allah mereka taslim, serahkan kepada Allah dan mereka mengimaninya seperti yang disampaikan, bukan menolak maknanya atau mengatakan tidak tahu maknanya, sebab bertentangan dengan ruh Al-Quran yang dikatakan oleh Allah bilisanin arabiyyin mubin, kalimatnya mubin wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abu Tahir Ibn Khuzaimah, ini cucu dari penulis kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Qala hadatsana jaddi, telah menceritakan kepada kami datukku, yaitu Imam Ibn Khuzaimah, Imamul A'immah, dikenal dengan imamnya para imam, karena murid-muridnya rata-rata menjadi imam, khususnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ini juga sekali lagi saya katakan untuk membuktikan salah satu, banyak sekali, ini salah satunya, membuktikan bahwa perkataan As-Subki ia dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'atil Kubra yang banyak diikuti secara taklid buta oleh para fanatis mazhab Syafi'i hari ini, bahwa tidak ada yang keluar dari mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dari para imam mazhab Syafi'i kecuali yang kroco-kroco saja. Paham? Ini memang waktu pencume'e itu tuh. Pencume'e. Ini itu tu dalilnya. Kan itu tu dalilnya. Dan tengoklah video-video nak diharapkan macam itu. Memang di situ belajar pencume'e tu. Awin ni nang salafi tak pandai baca juz amma, tak pandai rinya. Tu dongan bacanya kau seninya ndak pandai.
doktor loro, doktor terkenal loro. Iya, dari universitas terkenal. Sejelas habis bawa macam itu, masa juz amma ndak dapat dak. Iya ndak. Tu si Sudes ndak pandai baca juz amma. Si Sudes ndak hafal juz amma dah. Mak Ustaz Agus. Si Sudes ndak hafal juz amma dah. Ndak pada ngondong-ngondong tengok ke. Wah bukan tu Sudes. Si Huzaifi ndak hafal juz amma dah. Tu udah Wahabinya roh. Ini ndak Wahabi. Tu dia. Jadi buat golak inyo kan kalau golak ndak ikut. Nginyo mang ndak baca ni nyo dia mak. Leo nong baca anak syuhada, anak apa? Anak SD Madaniyah pun baca nyo le walaupun yang Arab. Kau seninyo kau sana ndak topik tajwid dah. Ndak tentu dia panjang 2 harakat 1 harakat sana. Nyo lah doktor pula doh, uang Arab. Ya. Kau jo mancu menyabui deh Allah musta'an mau luar ada tapi apalah makanya ini Ibnu Khuzaimah Imamul A'immah tidak mengikuti mazhab Asy'ariyah karena itu mazhab baru bukan mazhab yang asli ya nya lepas so sawit-sawit le jauh lecon gitu kalinya nya kecek ni konon palsu deh ya nan Asy'ari itu nan asli bila lo datang asli abad keempat pun tiba nah ikut dari abad pertama dari zaman Nabi lah itu ayat itu hadis itu paham itu makna tiba-tiba datang masa ilmu kalam di abad keempat itu lalu sunnah asli ikut palsu tak putri sanad ni nyo tak ada sanad dah ni kata putri Allah musta'an pakai kaedah dia sebagai keadaan Allah yang menciptakan punya Allah menciptakan aina tak boleh ditanya dengan aina di mana nisbat Ali bin Abi Thalib mana sanad donawa asal itu ngicu oleh riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi qasan ndak ada ndak Al-Baghdadi Abdul Qahir Al-Baghdadi Imam Mu'tazilah Allah musta'an la haula wala quwata illa billah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kayak pulau sekali gara-gara tuntun baik ya karena memang sedih dan dia menengok seorang yang sekelas As-Subuki ya kan harusnya ndak macam itu ya ndak macam itu beliau berbeda paham tapi jangan merendahkan ndak nawo yang mengikut mazhab Syafi'i donya ndak mengikut pemahaman Abul Hasan Asy'ari kecuali kroco kenibo nongo deh dan aku pun ndak kurang pada mati dah imam-imam besar dari mazhab Syafi'i nya bodoh nya ndak je Syafi'i sabu itu masuk mazhab Hambali masuk mazhab Maliki sodo sabu deh contoh angkininya mayoritas orang berpemahaman Asy'ari di dunia ini. Allah babu angkat. Contohnya angkat nenek kampung dong, cak kampung Maroko, kampung Sudan, kampung Mesir. Contohnya angkatnya niatnya, ane lo ta'ala dunia. Kau nak kata nunjuk, kan iya? Iya tak? Tapi jangan buat bocoran soal tak lu. Niat bekau jawab Allah di mana-mana mau dalam BPT serialnya. Dia tidak ada turun. Tanya secara jujur niat di mana Allah Ta'ala ndak kan sabu ndak ulah tanya di mana dayungnya ndak adur dah jadi kalau mengatakan mayoritas adalah pengikut Asy'ariyah itu adalah klaim tanpa bukti coba dan aton biaya itunya ya untuk kelas kampung daerah ndak sodor dah dibuat kelas kampung dan tanya tentang Allah di mana aras Allah tu di mana ya tidak akan ada mereka mengatakan di mana kecuali nolak gaji boleh disuruh itu masalahnya makanya klaim As-Subki itu adalah klaim yang kosong dari bukti dan sayangnya para pengikut yang fanatis yang tanpa tahqiq memegang itu sebagai perkataan imam kan Imam As-Subki antum tak tahu Dasman tak ada apa-apanya dibanding dengan imam ya betul juga memang
Kalau dibanding Ibnu Subki, Dasman tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Ibnu Khuzaimah kan tentu Subki tidak ada apa-apanya. Itu aja. Karena masalahnya dia ngomong kroco, itu masalahnya. Kalau dia bilang ya yang mengikuti ini, yang tidak mengikuti Abu Hasan Asy'ari berarti keliru. Lah, kita terima aja, tidak ada masalah. Tapi jangan merendahkan. Sama dengan yang sering kita dengar bahasanya, ini orang-orang Wahabi ini, orang-orang bahlul, orang bodoh, tidak menggunakan akal. Ya akhi, pakailah bahasa yang menghormati dirimu sendiri. Amu aja sabui banget. Ya ikut ngaji-ngaji di syuhada, nggak banget sodo. Amu. Hah? Padahal di situ ada Pak Kabak, ada kepala dinas kan? Karena iya aja, ada non dosen ada dosen lah profesor rangan ngaji lo. Ikut untuk kelas awak siko dah lurah, tuang banget aja. Atu lah galang ada uang. Jelas pakai bahasa-bahasa yang buat awak bongak lo. Ya, membongak awak jadinya. Masa dokter ada dokter bongak set? Hah? Kau bongak dokternya banyak lah awak nonton tamat kuliah. Sang S1 lah tau ngongoknya losen. Sampai S3 tu sampai bongak dia. Liasa. Liasa tu. Ndak percaya orang. Akhirnya inyo ditinggal doang secara tidak tersadarnya banyak orang dapat hidayah gara-gara mereka menggunakan bahasa yang tidak elegan, saya tidak sopan, mencaci maki. Mana orang suka seperti itu? Orang akan paham bahwasanya ya kan dongon doang sabuin misalnya Sadasman tidak pandai bahasa Arab, ya tu dongon baca anu Sadasman tu dongon baca nyobi tidak pandai bahasa Arab. Mana lama? Iya, samuan data tadinya ada dokter. Enggak dokter terkenal di apa tanah ya tamat universitas terkenal di wawancara televisi sampai dia enggak tentu nak baca juz amma enggak pandai dia berarti kan sama juga baji kan jib awak ngaji dulu juz amma mulai orang pandai no ngaji langsung ke juz alif lam mim atau juz amma zaman dulu nah non ngaji salaf do wahabi enggak pandai baca juz amma nya. Itu satu isu wong dia baca kosan pandai anak TK Ahmadiyah baca juz amma berinyol. Tu nak nangau tuan dan buat video. Nak nangau. Nak minta bukti lagi kan zaman-zaman buktinya nya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi karena Ibnu Subki mengatakan itu, maka saya katakan pula supaya kita tidak terpengaruh oleh propaganda yang mungkin beliau juga waktu itu terlibat atau provokasi oleh fanatisme pemahaman ilmu kalam ini. Ndak apa akal dia cara menuti orang salaf dulu kan? Ndak apa cara akal mengikuti sunnah dulu lah. Termasuk dia diserang kepribadiannya. Makanya sabuidenya yang ikut selain Abu Hasan Asy'ari akidahnya wangak bonga itu dia. Tentu dibuka doang buku sudah itu. Bosu di antaranya itu Al-Hakim An-Nisaburi, penulis Al-Mustadrak bonga. So dia. Di antara yang tidak mengikuti Abu Hasan Asy'ari misalnya Abu Nu'aim Al-Asbahani, penulis At-Tabaqat Al-Kubra, bonga enggak juga. Di antaranya Ibnu Khuzaimah, bonga enggak juga. Di antara masih banyak. Oleh itu kaum muslimin. Akhirnya apa nyuang kosan Subki itu kosan non. Ndak boleh lah. Ini ndak jawab enggak orang. Ini dia, cuman di situ kelirunya. Nah, keliru. Semoga Allah memaafkan kita dan memaafkannya. Amin. Lah jangan sabutnya bangga dah. Dah syukur dah. Nah syukur salah betul. Ya kalau salah memang salahnya di situ. Andainya ndak nulin itu ya ndak apa sabut namanya syukur. Cuma ndaknya nulin macam itu, buatin banyak syekh godang nanti di bawah enggak ada. Dah leh. Ini buat dia jadi dia. Ibu nengok inya, orang lain tu lah tangkik namanya. Ibu nengok inya. Apa dia sampai contoh ke bawah fanatik ajukannya. Syekh kan itu. Nah. Azan syekh. Sabar semua. Hah? Banti oleh.
Assalamualaikum. Buat dia lah. Sabar semua. Azan lalu ya. Azan lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, haddatsana al-Imam Ahmad ibn Nasr, telah menceritakan kepada kami Imam Ahmad ibn Nasr Al-Marwazi, yang menjadi korban Al-Ma'mun ketika mempertahankan akidahnya seperti Imam Ahmad rahimahullah taala. Qala haddatsana Abu Ya'qub Al-Hasan Al-Hulwani qala haddatsana Katsir bin Abdullah Al-Muzani, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah Al-Muzani, an abihi, dari bapaknya Abdullah ibn Katsir Al-Muzani, an jaddihi, dari datuknya Katsir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal dina bada'a ghariban, sesungguhnya agama ini mulai awalnya dianggap asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali dianggap asing sebagaimana dimulai dulu.
Fatuba lil ghuraba, maka tuba lil ghuraba, maka keberuntunganlah bagi orang-orang yang dianggap asing. Qila ya Rasulullah, ditanyakan ya Rasulullah, wa manil ghuraba, siapa yang disebut dengan ghuraba itu, orang-orang dianggap asing. Qala alladzina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimuna an-nas, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku setelahku dan mengajarkannya kepada masyarakat. Hadis ini dari sampai perkataannya tuba lil ghuraba itu adalah hadisnya sahih. Tapi pertanyaan setelah itu, wa manil ghuraba ya Rasulullah, sampai akhir tadi hanya diketahui di sanad ini, dan sanad ini di dalamnya terdapat Katsir Ibn Abdullah Al-Muzani. Beliau ini muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Jadi menisbatkan perkataan siapa ghuraba itu, yaitu yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada masyarakat, ini tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataannya Islam dimulai datang dianggap asing, sampai pada perkataannya kebahagiaan dan keberuntungan bagi orang-orang yang dianggap asing, ini hadisnya sahih sampai di situ. Nah, taib. Kemudian berkata Imam As-Sabuni rahimahullah taala, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz. Siapa dia? Yaitu Imam Al-Hakim Muhammad ibn Abdullah ibn Al-Bayy' Al-Hakim An-Nisaburi. Qala sami'tu Abul Hasan Al-Karizi, saya mendengar Abul Hasan Al-Karizi, naam, yaqul, berkata, sami'tu Ali ibn Abdul Aziz, saya mendengar Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, yaqul, berkata, sami'tu Abul Qasim ibn Sallam. Ini ada yang tergugur dari kalimat ini, di naskah lain ada, dia Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. Jadi kalimat Ubaid tidak dituliskan di sini. Ada Abu Ubaid. Alhamdulillah. Naskah yang mana? Hah? Betul, naskah ini? Enggak. Baik, ada Abu Ubaidnya. Alhamdulillah. Berarti naskah itu lebih baik dari naskah saya. Masya Allah. Dari Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. Ini ulama hadis dan fikih sekelas Imam Ahmad. Sekelas Imam Ahmad kalibernya. Nah, tapi dia tidak punya mazhab. Maka catat juga, bermazhab tidak wajib, tapi jangan dipelesetkan, tidak boleh. Nah, jahat kan orang ini. Iya, awak bilang tidak wajib, dibilangnya tidak boleh. Sampai ada pula yang ngamuk-ngamuk. Mereka itu mengalarang orang bermazhab. Tidak, dengar dulu, jangan ngamuk dulu, dengarkan baik-baik, simak baik-baik sampai selesai. Jangan baca judul. Kadang ini judul masalah aja tuh masalahnya. Nah, simak baik-baik sampai selesai, baru komentar. Kita tidak melarang bermazhab. Buktinya, ya, kita intens mengajarkan kitab-kitab ulama mazhab. Ya, andainya kita anti mazhab, maka kitab misalnya Risalah Imam Syafi'i tak akan kita ajarkan. Kitab An-Nawawi karena bermazhab Syafi'i tak kita akan inikan, dan seterusnya. Tetapi justru kita jadikan sebagai bahan ajar yang kita utamakan. Tapi yang kita anti itu adalah fanatik buta terhadap mazhab, dan itu dilarang oleh seluruh imam mazhab. Ini kadang-kadang perkataan imam yang jelas saja akhirnya kabur lagi. Ada yang menafsirkan, Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadisu fa huwa mazhabi, apabila sahih sebuah hadis itu adalah mazhabku. Ada yang menafsirkan, ulama juga
Makanya ulama ini macam-macam tuh. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Makanya yang jelas kalau sahih mazhabku itu sahih hadis itu mazhabku. Artinya ditafsirkan sendiri. Imam As-Subki tadi yang katakan punya kitab khusus tentang tafsir perkataan Imam Syafi'i itu, bahwa maknanya oleh Imam Syafi'i adalah bila hadis sahih bertentangan dengan apa yang saya fatwakan, pendapat saya, tinggalkan fatwa saya, ambil itu hadis. Apa tafsirnya oleh mereka sekarang? Bahwa seluruh mazhab Imam Syafi'i hadisnya sahih. Subhanallah. Itu tanda tidak berpengalaman dengan mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih. Andainya orang-orang yang mengatakan seperti ini baca kitab sampai tamat saja, dia akan dengan mudah menemukan hadis-hadis yang didhaifkan oleh jumhur ulama hadis tapi menjadi dalil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kita bukan dalam rangka mencari kesalahan Imam Syafi'i, jangan salah paham. Bukannya lah salah paham lah cici kesalahan Imam Syafi'i pula dia. Siapa kita nak melawan Imam Syafi'i? Bukan. Tapi tafsir perkataan Imam Syafi'i itu harus benar. Jangan dipelesetkan, jangan dikelirukan. Sehingga dijadikan dalil ya bahwasanya seluruh hadis dalam mazhab Syafi'i sahih. Tapi nanti perkataan Imam Abu Hanifah nanti dipelesetkan oleh mengikutnya bahwa seluruh hadis dalam mazhab Abu Hanifah sahih. Kalau sahih semuanya apa dia pendapat mereka? Jelas? Tak jauh dia terpaksa belajar fikih dulu. Sok baca kitab sampai selesai. Tapi 20 tahun kalau macam ni kau ngaji 20 tahun tak selesai lah. Tak salah. Dia kinang lah doa tu minta baca rusatnya. Penasaran. Enggak nanti hadis dhaif belum tak enggak hanya. Nah, saudara tak ya bayar mana lah banyaknya lah ada punya kan. Cuman bukan itu target kita. Cuman karena orang ini salah paham, maka kita harus luruskan. Bahwa tidak semua hadis yang dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i hadisnya sahih, sehingga Imam Syafi'i menjamin itu. Kan tuan-tuan sudah dengar sendiri perkataan Imam Syafi'i kan? Dia bilang tidak satu pun ulama hadis yang menguasai seluruh hadis. Maaf, dia bilang sunnah ya. Tidak satu pun ulama sunnah menguasai seluruh sunnah. Oleh sebab itu jangan dipaksakan orang kalau tidak ngaji di syuhada, tidak ahli sunnah, itu keliru kita. Tidak ada atau tidak ngaji sama tak dasman berarti tidak ahli sunnah, saliru kita. Siapa dasman dan siapa masjid syuhada? Tidak pernah nongol riko sabu ini. Tidak nongol bukan dia tidak ada, dia awak lambe. Bukan dia tidak tahu, tapi awak baru pertama dah mau. Kan iya? Jadi tuan-tuan, tengaku nya 50 tahun belajar hadis di Madinah, ndak je belajar di kuliah di Masjid Nabawi TAI. Ya si Istanbul ini TAI belajar di situ di Masjid Nabawi ada jo hadis yang entah dia ndak takonang tak memang iko bonongong. Salah satunya ada dulu hadis ngajar pun jemaah kan. Ustaz nyabui hadis Sahih Bukhari nya. Ada seorang sahabat bernazar berkorban seekor sapi. Ndak dapat bayu ngadu ke Nabi. Apanya Nabi salat asiko beko. Sudah itu sudah salat langsung tunggu di pintu. Siapa yang pulang sebelum selesai doa aja zikir mau sama tangkoknya tu sapinya. Emang di Indonesia orang boh. Lah pulang dari Madinah. Bab gali oleh Sahih Bukhari. Tak wasu gali lu kitab Bukhari yang lain. Ya, tak je wasu. Bertanya lo ke si. Tak je nak tanya lo ke si Google. Tak jawab dia nah. Kosan asli produk. Kalau sampai gara-gara itu banyak orang jadi sapi dia banyak dah melompat di masjid dia tuan-tuan. Allah Ustaz. Itulah. Ini dia Sahih Bukhari ni. Nah, ayatnya tak pernah tahu orang murid nah. Banyaklah hadis-hadis palsu kita nyong di jemaah ke adalah hadis ko sahihnya Ustaz dia ikut pun dah ngompak nyeren. Tuh saudara baca lihat-lihatnya dan kuasa itu dalam buku
hadisna. Tapi awak kan tak hafiz sudah contoh Imam Ibnu Hajar kan, saya Ibnu Hajar yang hafiz kadang batang gua juga menjawab, apalagi yang awak ndak hafiz. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi perkataan Imam Syafi'i itu tidak mengatakan bahwa seluruh hadisnya enggak. Ya, silakan dibaca kitab khusus tentang tafsir perkataan itu oleh As-Subki. Taib Al-Qasim Abu Ubaid Qasim bin Salam yaqul kata am-muttabi' lis-sunnati kal-qabidi 'ala al-jamri. Orang yang mengikut sunnah itu, coba Al-Qasim bin Salam itu disezaman dengan Ahmad wafat 240. Beliau yang katakan orang yang memegang sunnah itu seperti menggenggam bara api. Kan ya? Itu di abad ketiga betul-betul. Apalagi di abad keberapa kini? 5 boleh. Ya, apalagi di abad ke-5 boleh. Memang angin aja, memang panas. Nah, Allah musta'an. Sehingga banyak yang berguguran. Wa huwa al-yawma indi afdalu min darbis sayfi fi abilillah. Menurut saya hari ini memegang teguh sunnah dan mengajarkannya itu lebih afdal daripada berjihad dengan pedang fisabilillah. Ya, diapun terjadi itu karena umat jahil dengan agamanya. Tolong catat lagi, jahil tak makna bongak dia ya. Pahamnya? Nyawa paling tak lewo sampai bongak tu kan ya. Tapi kalau sampai tak tentu sama juga. Enggak, kalau sampai tak tentu lebih ingat. Jadi jahil itu padarannya ada akronimnya alim. Alim, jahil. Ya. Tapi kalau yang namanya bongak itu ghabi. Atau ghabinya lawannya rasyid. Itu cerdas, zaki. Jadi kalau bongak ghabi bukan jahil. Makanya orang jahiliyah dulu seperti kaji kita semalam, jahiliyah itu bukan orang tidak berpikir, bukan orang tidak cerdas, tapi orang yang tidak berilmu atau berilmu tapi membelakangi ilmu. Makanya kalau lupa kaji iqtida'ul ilmi al-amal beliau, orang berilmu tapi tak mengamalkannya atau menyembunyikannya atau membelakanginya sama dengan orang jahil. Tidak ada beza. Sebab apa? Dia tahu tapi seperti orang enggak tahu. Jelas? Tak jalan ya. Ulang ni baca kitab usul. Yalah tamat ulang dia. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lah boleh ngantuk saya. Karena sahabat ayo punya tu nak ngaji jual. Kalau selesai lah. Nah kalau lah digasun tu angin mesin. Payah mantin. Rem lah mulu dak tu kau kampas. Baik. Dengan semoga insyaallah. Jadi mengikut sunnah itu seperti yang menggenggam bara, seperti dalam hadis. Wa huwal yawma indi afdalu min darbi as-sayfi fi sabilillah. Hari ini mengajar ilmu, mengajak orang kepada sunnah itu lebih afdal menurut Qasim ya Ibnu Salam itu sejawat Imam Ahmad rahimahullah lebih afdal pada jihad dengan pedang fisabilillah. Oleh sebab itu tuan-tuan belajar sunnah ini, tuan-tuan mengajarkan sunnah ini, tuan-tuan menerapkan sunnah ini sama dengan jihad fisabilillah. Bi kalami sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja bi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu seperti berjihad fi sabilillah. Oleh sebab itu jangan segan-segan untuk aktif di seluruh kegiatan ilmu, baik sebagai pengajarnya atau sebagai pembelajarnya atau sebagai donaturnya atau sebagai fasilitatornya atau sebagai koordinatornya atau sebagai mediatornya atau sebagai provokator. Anda provokator tidak boleh. Nah, provokator jangan. Ilmu itu tak boleh menjadikan kita sebagai orang yang provokator. Ya, ingat ya, jangan menjadi provokator, apalagi persekutor atau eksekutor, jangan. Nah, jangan.
apalagi menjadi diktator. Tetapi jadilah dalam setiap ilmu ada saham kita di situ. Yang punya kemampuan bikin masjid. Ala dulu orang Salafi itu suka buat masjid seorang ni nya. Bopong kan dah buat masjid mau sama ndak boleh pakai. Kan ya? Nyisau neng orang banyak di masjid tu. Asal banyak orang ngaji isau. Akhirnya ditutup pengajian. Itu ngaji di rumah. Ndak kata ambo sudah itu ngaji di rumah bolehnya. Kecil ngaji sembunyi. Babo terombah nah ya nya. Akhirnya buat musalla, ndak je boleh dah. Akhirnya buat masjid buang izin. Dibuat tahsin masjid, hati-hati. Dia buat masjid awak nya. Akhirnya rebut kembali masjidmu. Kan itu judul lagi, masjidmu rebut kembali. Mereka lupa masjid itu milik Allah. Pewakaf sendiri tidak memiliki kecuali untuk menegakkan ajaran ibadah kepada Allah di dalamnya. Makanya kaum muslimin, masjid itu milik Allah. Namanya saja waqfun lillahi ta'ala. Kita bukan nak merebut masjid, kita nak mentakmir masjid. Tuan-tuan, imamnya saja tidak mau belajar tahsin. Apa sebab? Tahsin itu Wahabi dunia. Tahsin Wahabi, subhanallah. Sehingga imam kadang mondon ada. Sawan cak tapi bacaan mak lepong. Tahu mak lepong? Iya. Contoh tadi tu ya. Cuma pandai, membuat do pandai. Ya, tepat apa bacaannya? Semua baca lacunya. Baca le parah le bodoh. Parah le bodoh tadi nah. Jadi makanya hidupkan dengan bacaan Al-Quran. Apakah ada usul kan mengurus masjid kan? Buat tahsin si kopak mengurus dan supaya imamnya ikut. Kawasan ada orang provokasi. Jangan buat tahsinnya. Tahsin itu manhajnya Salafi dunia, manhaj Wahabi itu cara mereka untuk mau buat masjid. Siapa yang buat dan Ustaz Itan? Ustaz Itan memprovokasi tahu. Sehingga orang tak mau ngaji Quran dia takut. Apa sebab? Tahsin itu produk Wahabi. La ilaha illallah. Tidak ya, tahsin itu adalah produk Nabi SAW. Kita disuruh baca Quran langgamnya Arab, jangan langgam Jawa, jangan langgam Maju. Mau baca Quran bunyi mau baca si sambau jangan. Si sambau lain lombok, baca Quran lain babnya. Ya si sambau boleh tapi jangan Quran contoh pasti tahu si sambaunya pasti acung. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dan umat Allah. Dia dulu tukang provokasi lu. Jadi corone mau buat masjid ya, buat tahsin lemulu ada ininya. Asal itu kan banyak orang ikut. Belum nak kan leo ikut. Dulu bacaan mak lepong, kini bacaan lomak pada celempong. Gitu ya, lomak dong kau. Antu banyak ikut. Asal itu buat pengajian lainnya. Antu iyo uang kalau lan berlomak baca Quran, lomak lo menafsirkan Al-Quran. Antu non berilmu, cahit ndak tahu tu kacito-cito lah. Cuma tu, ndak itu cahit lah. Ajalah yang berilmu. Asal itu ketika berilmu tu ramai orang datang. Memang uang kalau sudah tak solomak mengaji di ujung dunianya kan baik, kan ya? Imam Ahmad ke mono-mono popak ada, padahal Baghdad lah cukup baginya. Cuman inya haus ilmu itu luar biasa. Lah biar pada lama makan soto lesan. Ya. Lah biar pada makan minas lah. Sampai mereka tidak sampai makan gede mengaji. Kalau orang tak lama itu tidak sampai ngaji deh makan. Makanya kalau mereka makan banyak uang, tapi kalau ngaji sakene. Makanya akhirnya ramai. Itulah ramai fotonya pemilihan pengurus mushaji ininya. Pengiris mushaji. Tentu yang akan jadi pengurus yang kodok mengurus mushaji. Kan itu tengok doang. Pak Kabak kan tak pernah luputnya tahu salat 5 waktu tu. Nyolok tunjuk jadi ketuanya. Nyolok lo bajanggu uangnya. Kalau tak ada 5 bisa ngontin dia nyolok tahsin. Kan iya
Itu tu sabu ila imam lain jua, Bilal lain jua. Lalu Bilal ci azan kin dia. Kalau Bilal uang lu banyak tugasnya, gaji kene. Kan tukang selawat inyo jua, tukang azan inyo jua, tukang bentung ke khatib inyo jua. Kan ya? Padahal Bilal dulu tugasnya azan dan azan Muhammad. Zaman awak kojo banyak gaji. Zaman kita kojo banyak gaji sakene. Zaman dahulu kojo kene gaji banyak. Mana nomor? Mana nomor? Tak paham tuan-tuan. Ini terpaksa tembak dua lepas yang berpaham ban. Zaman setu, zaman Nabi dulu tak banyak no kojo nang dulu, tapi gaji banyak. Zaman kini kojo banyak, tak paham. Saya payah tutup kajian. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-qasdu fi sunnati khairun min al-ijtihadi. Sambung dah, tak tahu nak nyambung dah, bahaya. Ulang dia. Al-qasdu fi sunnati khairun min al-ijtihadi. Lawan sunnah. Fi dan sambung ila fi ghairi sunnah. Non sunnah. Dah. Ya, sedikit-dikit tapi sunnah lebih baik daripada banyak tapi non sunnah. Ini tak itu bahasa dah. Cuma zaman kini tak boleh sabuk lah. Iya. Ini boleh sabuk lah. Jadi sedikit kerja gaji besar. Awak cakap kojo banyak tapi gaji tak nahu. Kat sebelum pulang lan tonyong dah luru kena dah lu pulang pada deh. Cunya dan. Pada nak tamat lihat do kojo di Indonesia soalnya dan. Dia bersepa gaji kojo di kawak kan yang cuman piti tak adonnya. Oh maknya dan cakap cuy dan cek kojo dan cek. Ini kaum muslimin, itu tu bahasa kau dulu. Kosan ya dia. Kayak awak kreatif buat kojo banyak, tapi gaji sekene. Paham tak? Paham kalau di sitan kojo kene gaji godang. Nak je paham sebenarnya lah. Esok sambung dia. Ayo banyak sih kojo. Nah, buat puluh saudara. Yang ayo satu Rabu satu Syawal jonomo, yang ayo Kamis satu Syawal jonomo, yang ayo Jumat satu Syawal jonomo, yang ayo satu Syawal jonomo, yang ayo 6 enggak ayo 6 8 ayo 8 Syawal. Enggak itu enggak ayo umat Islam dulu tradisi. Tradisi. Jadi enggak je pahala orang. Itu dia kojo banyak piti sakene. Kan sebenarnya itu hanya sekedar tradisi kearifan lokal, bukan untuk cari pahala. Kan jangan sebut kojo banyak gaji kene atau ndak nawo. Oh, syukur je itu. Kojo banyak gaji, cakna ndak nawo. Yang penting lain, yang penting happy. Yang penting happy. Apa? Kojo banyak. Nabi biti. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jadi semoga Allah memaafkan kita. Dan semoga ilmu ini seperti Qasim bin Ubaid Wasallam ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kita, karena dengan ilmu itu seperti kata Al-Khatib Al-Baghdadi atau dinukil dari Al-Qudr bin Iyad, niat kita jadi lurus, amal kita jadi sahih, sehingga sedikit gaji besar lebih baik daripada kerja banyak gaji tidak ada. Ya kan?
Iya, ini tidak ada. Kan tradisi tidak ada gaji. Kan tidak ada gaji lah. Oleh sebab itu, karena tidak ada nomenklaturnya, tidak ada mata anggarannya, semua tidak ada dalilnya. Semoga Allah maafkan kita semuanya dan menerima yang sahih dari amal kita dan berikan keimanan ilmu yang sahih yang bermanfaat serta amal yang diterima, doa yang dijabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.